kemauan saya juga, saya sebagai luar ini juga pengennya ya itulah Ya. aja kan tidak masalah itu kan, apalagi masalah lapor begini artinya yang bukan kriminal atau apa kan agak gimana gitu, kurang mengenakan lah bagi kita aja. Nah maksud saya begini, Pak Tri, Iya Pak D. ya tadi Pak saya, ayah, ini Pak Pak Manik lah. Pandu ya, Pak Manik. Pak Manik ya. Iya, saya Pak Manik. Nah begini Pak Manik, ini makanya saya ajaklah bapak-bapak ini mediasi ini biar enak, bapak dengar sendiri. Jadi saya katakan Pak, kan ini keberatan atau enggak, atau jalan itu atau dibuat. Pak Manik dengar ke sini dari bapak ini. Nah, sekarang bapak enggak keberatan deh Pak jalan itu dibuat, dan volume jalan itu pun enggak berkurang. Nah, itu. Ya. Sekarang saya mau Bapak, ya Pak Manik dengar penjelasan Bapak, nah saya akan mengenai itu loh, mengenai tadi. Mengenai jalan aja ya. Begini Pak, saya itu berterima kasih atau bersyukur dengan adanya jalan yang dibuat oleh pemerintah. Bersyukur saya tuh karena memang selama ini jalan itu kan memang sudah ada jalan itu. Dulu di aspal, yang aspal pun orang dari SFDP, pada saat SFDP itu masih aktif. Memang lama lah ya kan. Pagi Pak, maaf Oh, ya, terlambat. silakan Pak. Ya, monggo. Belikan ya Bapak. Dan adanya rasa bersyukur tadi, saya tuh berpikir begini Pak, memang jarang orang yang mau tahu dengan keseharian, apalagi saat hujan, ya, karena air itu akan tumpahnya, muaranya itu di situ. Maka saya tanamilah pohon tahunan di situ agar menghalangi atau memperkecil kemungkinan terjadi longsor seperti itu. Muaranya ke situ Pak. Dari rumah kos-kosan sana itu pun larinya ke situ. Dari mana? Dari gereja itu pun jatuhnya ke situ. Itu ada 3 titik Pak. Air yang kalau itu seperti air terjun gitu. Muaranya itu ke tempat saya. Nah tanah itu, ya siapapun orangnya tetap akan menjaga asetnya ya Pak ya. Ya maaf ngomong lah, asetnya itu akan tetap dijaga. Bagaimana caranya? Jadi selama ini ya mungkin karena yang lain itu cuma lewat-lewat aja, sekedar lewat saja gitu. Ya saya tuh geser sedikit, tujuan saya itu bukan berarti saya mengakui berep itu sebagai tanah saya. Bukan. Menjaga ya kan, agar tidak terjadi kelongsoran seperti itu. Kan sayang jalan yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini kemudian itu terjadi longsor, selesai semua, jalan pun terputus seperti itu. Karena apa Pak? Saya buat pagar itu ada tujuannya Pak. Saya buat pagar itu bukan untuk saya bersaing, itu enggak. Saya orang kecil kok. Kalau untuk bersaing dengan yang lain saya bukan apa. Sekuku hitam pun juga ada, ya kan? Saya orang biasa dan nggak mampu lah, katakan begitu. Itu juga untuk menjaga agar aset saya itu atau tanah yang saya miliki itu tidak tergerus. Sudah juga kejadian Pak di situ. Nah, mungkin ya entah orang tahu apa enggak, saya nggak tahu lah. Tapi yang pasti tujuan utama saya menyelamatkan aset saya. Saya buat kolam itu jebol pernah Pak, karena diterjang air dari
seberang jalan. Yang kedua, saya buat juga sampai rumah bunga sampai jebol. Nah itu Pak. Jadi ya saya pikir sendiri, bagaimana cara untuk ini? Saya buat pagar. Juga sekaligus saya buatkan parit tenggelam di bawah tanah. Nah gitu Pak. Kalau memang ya saya rasa manusiawi lah saya menyelamatkan aset saya begitu Pak. Kalau Bapak boleh tinjau ke sana itu longsor semua Pak tanah saya itu. Longsor dan saya perbaiki sampai sekarang pun juga nggak bisa. Seperti itu. Maka kemarin itu ada Pak RT itu sampai nyarankan gimana kalau kita pasang tanduk. Dia monggo saya bilang, terserah. Saya bilang. Untuk menyelamatkan jalan tadi Pak. Begitu. Ya memang sih banyak lah selentingan saya bikin pagar yang begini begitu lah. Itu terserah lah saya bilang. Saya tidak mau peduli dengan orang. Kayak saya menyelamatkan aset saya gitu loh Pak. Nah, pada saat menentukan jalan itu hingga mencapai kuotanya Pak ya 4 meter itu. Saya juga sudah ngomong sama pendeta. Kalaupun saya itu ada kesalahan atau saya ngambil terlalu banyak atau bagaimana, itu pada saat itu pertama nih Pak ya, saat itu saya sudah ketemu dengan pengawas, dengan Pak pendetanya selaku penanggung jawab yayasan. Oke, tidak ada masalah. Tapi begitu mal sudah dipasang, saya lihat kok bagus nih, cakep, saya lihat. Tapi lalu kemudian hari, dan kok dilepas semua, saya tak pertanyakan lah. Karena pada saat itu pendeta ada di situ. Bukan pendeta datang yang kedua sama sampean Pak RT ya. Sebelumnya ada sama saya. Kalau memang kepingin saya bisa cari pengawasnya itu. Udah ditentukan batas sekian udah oke. Tahu-tahu besoknya dilepas. Begitu Pak. Kalau yang melepas pendeta saya tidak masalah. Dia keberatan umpamanya. Ini orang lain yang notabene tidak bersangkutan di situ, gitu loh. Kan saya tanya, siapa? Oh Pak Mani, sama siapa? Sama Pak Haji. Pak Haji siapa lagi? Ya kan seperti itu. Nah, ya saya rasa kalau buat saya lah Pak ya, mau dipanjangkan sampai kemanapun monggo. Mau diselesaikan di sini pun monggo, saya ngikut karena saya di sini selaku pihak yang terlapor bukan dilapor. Gitu. Makanya saya minta kemarin dengan Pak Lurah agar orang-orang yang menyerahkan KTP itu hadir, seperti itu biar tahu. Gitu. Ribet kita dibuatnya Pak, aja persoalan begitu aja ribet kita dibuatnya. Sudah terlanjur ribet, ya udah bagus, senang mau ribet sekali ya, kali gitu Pak. Saya harus buka tutup toko yang seharusnya terbuka bisa melayani masyarakat tidak tertutup. Dan berapa kerugian saya? Dipanggil saya ke Polres. Ini kan udah mencemarkan nama baik saya Pak. Sebetulnya di sini mengganggu ketertiban umum. Di mana saya letak saya mengganggu ketertiban umum? Dan pekerjaan itu pun selesai Pak. Selesai Pak. Dan tidak tertunda. Kalau tertunda pun mungkin sejam 2 jam. Gitu Pak. Ya. Ya, saya terus terang aja Pak. Beren itu sama sekali tidak ada niat. Malah saya menjaga Beren. Yang merawat nebas itu pun saya. Gitu kan. Ada sertifikatnya, dan fotokopi pun saya bawa. Sudah, silakan Pak. Ya, jadi intinya memang Bapak dengan pengucapan apa itu tidak keberatan sama sekali Pak. Justru itu yang saya tuntut. Bagi aset Bapak pun sampai di jalan itu kan. Betul. Jadi begitu Pak. Ya, tidak apa-apa. Berarti udah selesai kan? Ya. Sekarang untuk menanggapi laporan Bapak itu, kita ini kan kenal maunya keluarga
Iya. Ya. Pak Mani itu sudah mendengar. Jadi saya juga memang ingin sih, karena memang gimana ya, kalau berkeras pun kayaknya ya kita capek sendiri juga sih. Sampai capek, dan barang itu pun sampai kemana nanti? Kan sampai kemana? Toh Bapak juga tidak keberatan kan? Jalan itu dibuat, dan jalan itu pun sudah jadi sekarang kan? Dan tidak mengubah volume seberapa, dan Bapak pun juga mengakui bahwa situ tidak sampai memang aset dia di situ. Nah, kalaupun pemerintah nanti mau bikin sampai dengan batas dia pun tidak jadi masalah. Nah, tapi kan tidak mungkin, tetap ada jarak juga. Jadi maunya saya dengar juga langsung dari Bapak nanti gimana masalah laporan itu, apakah mau gimana. Oke, jadi terima kasih lah juga untuk kelurah yang memfasilitasi kita. Ada juga ada Pak RT juga, ada wakil kami, kebetulan juga ada Pak Trianto dan juga ada Ibu di sini. Sebenarnya awalnya kita tidak ada permasalahan masalah di situ. Jadi awalnya biar saya ceritakan dulu dari awal kan gitu kan. Jadi ketika ada proyek itu kan sebenarnya mereka buat di situ apa? Mal semua. Jadi waktu mal itu pada saya datang di situ, saya dengan Pak Kristison dan juga di situ pengsporoknya. Ini akhirnya sesudah besoknya itu saya pulang dari pasar, kebetulan saya jumpa dengan Pak Angel dengan Pak Maman. Nah, jadi mereka sampaikan ada masuk di media sosial. Itulah awalnya ceritanya. Kenapa masuk dia? Dan data Pak Kristison jangan dibangun tanpa ada diselesaikan dulu secara apa. Itulah awalnya sebenarnya. Jadi sudah masuk di media sosial Pak Kristison dan kita bisa buktikan dengan media sosialnya. Kenapa ada masalah kok bisa keberatan Pak Kristison gitu. Jadi itulah yang dipermasalahkan di situ, kebetulan ada bergeser mal itu. Jadi mal itu sesudah apa di situ, kebetulan mal itu yang bergeser adalah yang kita bangun bersama dari warga kita. Jadi terus terang ada disampaikan di sini bahwa sumbangan dari awal itu kan, dan juga diundang oleh Pak D untuk memperbaiki 6 meter di situ. Jadi ada saya 10 sak semen, ada juga Pak Jenal 10 sak, ada juga saya bantu 1 pickup batu, ada juga harian, ada mereka bantu 700.000, saya bantu lagi tenaga, dan ada juga pasir dari Pak AC. Jadi itulah sebenarnya harapan kita bahwa itu adalah jalan yang benar sesuai dengan jalan awalnya gitu, dan kita bangun juga bersama dengan Pak D. Jadi kenapa sudah ada proyek kok bergeser gitu? Itu menjadi pertanyaan kami. Jadi pas tanggal hari 1 sesuai dengan pemeriksaan di Polres Sanggau, saya diperiksa bahwa Pak D mengaku, dan kebetulan kami di situ, bahwa dia itu tanah saya. Jadi saya jelaskan ke Pak D, ini DMJ, daerah milik jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Nanti buktikan sertifikatmu. Itulah awalnya sebenarnya. Jadi saya berkeras bukan tanahmu di sini, ini daerah milik jalan, ada undang-undangnya. Nanti bisa cek sertifikatmu. Jadi Pak D masih berkeras. Akhirnya ini tanah saya. Itulah pembicaraan itu. Tapi saya lihat sebenarnya kalau sudah dijelaskan tadi di sini, katakan tidak tanahnya sertifikat, kami sebenarnya nggak ada masalah lagi. Itu sudah clear sebenarnya kan. Kami hanya menjelaskan sesuai dengan laporan saya, memastikan benar tidak itu tanah Pak D. Supaya kami ini kan generasi kami ke depan jangan jadi permasalahan. Akhirnya kita rapatlah dengan warga kami. Jadi kebetulan berempat itu kenapa nggak datang ke sini? Saya sebenarnya melarang. Dan ini ada Pak Jainal. Karena saya dapat kuasa tanda tangan mereka. Jadi bukan berarti mereka tidak datang hari ini. Mereka sesuai dengan kesepakatan awal. Oke, karena saya bebas waktu, Pak Manis saya yang ngurus gitu. Jadi kita urus, dan saya bawa juga ada surat kuasa. Jadi saya pun di Kapolsek, di Kapolres saya apa? Kenapa kita buat Kapolres dengan BPN, dengan Dewan apa? Supaya ini kan masalah ini jangan sampai gagal proyek. Jadi sebenarnya proyek itu sudah berjalan dengan baik. Cuman ke depan supaya kami dengan Pak D ini kan sepaham bahwa itu adalah DMJ. Itu yang menjadi sebenarnya pemikiran warga kami di sana, yang 6 orang itu gitu. Jadi kalau saya lihat tadi ada penjelasan Pak D, berarti kami tidak ada masalah lagi kan gitu. Yang penting kita selesaikan dengan apa, bahwa Pak D sudah mengakui bahwa
bahu jalan itu bukan tanahnya, hanya untuk mengamankan. Kalau itu sebenarnya dibicarakan Pak dari awal, saya nggak ada masalah. Cuma ini tanah saya, itulah kejadian tanggal 9 sesuai dengan pemeriksaan saya di Kapolres. Jadi saya jelaskan itu semua cerita itu. Malah Pak D saya sampaikan di situ pemeriksaan saya, malah Pak D menyampaikan tanah saya yang di belakang. Oh, kenapa saya ada tanah sertifikat? Saya ada pengambilan batas. Kalau kamu keberatan, tuntut. Itu semua juga berita caranya saya tuangkan di sana. Jadi itulah mungkin dari kami warga, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Jenal, bahwa tujuan kami hanya memastikan itu. Tapi kalau dia secara langsung sudah disampaikan dia, kita tidak ada masalah gitu. Jadi kita clear sebenarnya bahwa itu DMJ itu, bahwa itu adalah dari milik jalan sebagai jalan negara. Jadi ke depan pun kalau ada fasilitas kalau digunakan pemerintah, nggak ada pemerintah juga bisa atau apa sesuai dengan pernyataan Pak di hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi, kita selesaikan secara keseluruhan. Kami ya memang dari awal konsepnya gitu. Semua dari malam itu kita rapat. Tapi kalau itu tanah Pak D, harus kita akui bahwa itu tanah sertifikatnya. Jelas ke malam itu. Kalau itu tanah sertifikat Pak D, kita harus akui. Tapi ini kita buat penjelasan dulu, ada pengakuan dia sesuai dengan pernyataan saya di Kapolres itu. Saya buat di situ apa sebenarnya motivasi Pak D, Pak Trianto bahwa itu mengaku dengan tanah sesuai kejadian tanggal 9 pada jam 11.45 itu. Jadi terima kasih lah Pak Aurora, ini difasilitasi, ada solusi, ya mudah-mudahan ini bisa ada jalan solusinya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Jainal, silakan. Begini Pak ya, sebenarnya waktu itu kan saya juga agak kurang pas dengan patok yang dipasang itu kan, karena tidak mengikuti dari yang lama itu. Jadi akhirnya jalan itu terlalu belok Pak. Nah, sedangkan saya sendiri pernah menggali pakai linggis ya, dari jalan yang diarahkan ke Pak D itu ya, itu sekitar 20 cm, itu di bawahnya masih aspal. Ini saya temukan lagi sendiri itu masih aspal. Jadi kan bekas aspal itu kan beda gitu, dengan jalan umpama cuma batu-batu ditaruh. Nah, jadi itu saya anggap udah agak keluar gitu dari jalan lama. Nah, betul kan? Saya ngototnya itu kan karena akhirnya posisi jalan itu sekarang terlalu belok Pak. Nah, jadi saya kalau terlalu belok, akhirnya kan saya kira-kira yang mikir ke depan lah. Seandainya kalau jalan ini sedangkan jalan nampak luas dan posisi terlalu belok karena dibelokkan dengan Pak D ini kan, jadi kedepannya saya mikir nanti mungkin bisa juga orang bisa terjatuh di situ. Nah, karena posisi jalan itu kan ketebalan 20 cm. Nah, di situ makanya kemarin dari asalnya itu, dari kerjaan yang royongan itu kan, kalau ngikuti dari situ jalan itu tidak terlalu matang itu loh, dari ya, sisa pertamanya teknis. ya teknisnya kemarin iya juga itu berapa? 13. RT itu RT 13. Ya seharusnya kemarin. Sebenarnya tuh Dia ranahnya ngawasi. RT 13. Dia ngawasi waktu Cuman karena itu tadi Pak Karyono pun tidak begitu aktif, peduli, warga yang berseteru warga RT 14 kan begitu. iya. Nah, berarti kan tanah itu ibaratnya Pak, tanah itu posisinya di RT 13. Memang kepala pemborong pertama datang izin sama saya. Memang itu jalannya SFDP, yang tembus SFDP, tapi itu wilayahnya RT 13. Nah, berikan akhirnya pemborongnya ke sana. Beliau bilang minta tolong Pak D, dia susah. Ya udahlah kalau gitu ya kerja, yang penting ada kata kekurangan air apa, saya pun enggak terlalu ini ya, yang pasti perhatikan. kan enggak kena tanah orang kan. Enggak, kalau itu sih yang jelas intinya waktu terjadi tanggal 9 ya Pak Manik ya? Iya, 9. Nah, tanggal 9 itu pengawasnya datang lagi ke rumah. Nah, pas kebetulan saya sama Bang Lukas, bendahara RT 14. Apa masalahnya? Kalau Pak D itu jam gini di warung, makanya saya susul di warung. Rupanya beliau berseteru dengan Pak Manik di gang itu, tapi saya kejarnya ke warung. Akhirnya saya bawa lah Pak D ke lokasi dan saya panggil Pak Pendeta waktu berseteru itu. Cuman
karena posisi mikirnya suasana panas, saya tidak panggil Pak Manik. Ini minta maaf Pak Manik. Iya, Nah, saya untuk supaya karena yang dibangun itu berbatasan dengan Pak Pendeta. Nah, makanya saya datangkan Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini kalau bergeser sedikit Pak D tidak mau ini ke sini. Harus dia mintanya ke sana. Nah, kalau padahal segini Pak D saya bilang tidak bisa, katanya nanti tanahku longsor. Benar tidak Pak D jawabnya ya? Bukan tanah longsor. Tanahnya longsor nanti tanahku. Nah, gitu, benar kan? Ya. Nah, akhirnya mediasi lah sama Pak Pendeta. Oh, enggak, itu enggak kena tanah saya. Oh ya udahlah kalau memang kayak gitu, biar enggak ganggu perjalanan proyek. Kita sepakat, Mas. Ini kalau geser sedikit sekitar 20 cm, volumenya ngurangi enggak dengan aturan proyek sampean? Enggak, masih luas. Oh ya udah kalau gitu kerja aja. Saya bilang gitu. Selisihnya memang sejengkal, saya ukur sendiri. Kalau masalah sentian saya tidak paham. Tapi saya bilang nanti ujungnya harus ketemu itu ya, aspal itu ya. Aku bilang, oh iya Mas katanya. Nah gitu aja. Ya, Pak. Nah, Clear lah itu. udah clear. Jadi saya cuma memastikan lagi Bapak Manik, apakah laporan itu Bapak atau stop aja. Jadi kalau sudah tadi kan sudah kita sama-sama mendengar dari Pak D kan kepastian kami warga itu bahwa itu dia ngaku bahwa itu DMJ, sebenarnya udah clear gitu. Bau jalan itu aja. Ya berarti nanti Bapak cabut laporannya. Ya. Iya, kalau sesuai dengan saya kemarin di pemeriksaan saya di Kapolres, sebenarnya kewenangan warga itu hanya memastikan. Tapi kalau Pak D misalnya masih ngaku itu, kami harus memang perdata sesuai dengan surat kuasa saya. Dan memang kalau ini dia masih ngaku sampai sekarang misalnya bahwa itu lahan dia, tetap saya akan masukkan ke perdata dan diproses. Harus ada pengembalian batas semua. Tapi kalau kita dengar bersama-sama Pak D bahwa itu dia mengakui sebagai DMJ, kami clear gitu. Nggak ada masalah. Kita kan istilahnya masalah ini berarti diselesaikan dengan musyawarah kan. Jalan pun udah jadi kayak begitu ya udahlah. Iya. Pak kita dengar Pak D memang Iya, itu makanya saya kan nggak ada selama ini nggak ada waktu saya kejadian tanggal 9 itu kan itu yang saya perjelaskan gitu. berarti nanti Bapak cabut laporannya. Iya, kalau saya kan udah sama-sama nanti dibuat kesepakatan kita bahwa itu tidak di. Kita kan bikin dia. Iya. Ya, Diketik. ketik benar, tanda tangan dulu. Boleh. Ada kemudian dari tuntut Berdasarkan menuntut. laporan Bapak, dia juga tidak mengakui itu. Ya, iya. Batas tanah Ya. kami itu yang berjejer tanam pohon. Itu. Ya itu aja intinya Bu. Begini Pak Lurah ya, maaf ya. Tidak ada sedikit pun niatan saya untuk mengakui tanah Berem itu milik saya. Ya, ini biar diketahui. Ya, Pak Haji ya Pak Haji, biar tahu. Bah, saya tidak ada niatan mau mengakui barang itu. Oh tanah saya dijual orang aja saya diam aja. Kok Berem aja ibaratnya 2 meter ibaratnya kalau saya ontok-ontok. Lalu saya tanah saya masih luas kok. Nah, gitu loh Pak ya. Nah, jadi tidak ada sedikit pun saya mau ngaku itu. Cuma saya pada saat itu, Pak Mali ada bilang 5 meter dari as jalan. Pokoknya saya bilang ayo, biar saya rugi-rugian, nggak masalah. 5 meter dari as jalan. Ya memang aturannya 11 Pak gitu. Jadi 5 meter dari tengah DMJ itu kan itulah DMJ-nya. Ah, Tapi nanti disitulah menentukan nanti kan artinya pembuatan jalan yang benar kan DMJ itu kan kalau jalan provinsi 30. Tapi kalau kita di jalan itulah ukurannya 11 dia. Jadi dibagi 2 5,5 itulah apanya DMJ dari jalan gitu. kalau kita itu lihat kan tidak mungkin sekarang. kalau itu diterapkan saya Itulah apanya kuncinya Pak dasar undang-undangnya kan itu kan sekarang kan. Dan itu pun statusnya sekarang undang-undang. lagi jalan protokol Iya. atau jalan anu, kan begitu. Itu dah. Kalau 5 meter saya ikhlaskan tanah saya, biar kena bangunan saya, nggak masalah. Kalau jalan biasa, kalau cerita sih 4 meter. 4 meter. Tapi endakkah kita Tapi berpikir tidak pada boleh yang lain? ikut. Kalau sudah jadi jalan itu kalau menurut kita 6 meter pun udah payah-payah.
artinya gini Pak, saya kan bukan Pak Tonga. Jadi artinya sertifikasi kejadian tanggal kita 9 ya. Kan saya jelaskan ke Pak D, ini daerah DMJ setengah dari kisit. Itulah apanya dalam proteksi sertifikat. Kan itu yang saya jelaskan ke Pak D pada waktu. Dia nggak terima. Ini Pak Maman selesai waktu cor ini, kita sama-sama cor. Kan gitu yang nggak diterima warga. Ya artinya kan begini, seandainya memang ikut DMJ nanti, ya semua warga ya harus anu kan. Betul, saya ikhlas itu. Gitu. 5 meter pun saya ikhlas. Berlaku semua. Ya jadi intinya gitu. Jangan hanya berlaku untuk saya, Pak. Nah, ada keirian apa, ada ketidaksukaan dengan keluarga saya. Nah, seperti itu. Ya, artinya ini clear ya, Bapak pun udah tahu. Iya. Nah, artinya nanti dengan berita acara ini dengan secara langsung lah nanti kan kita kasih ke Polres. Iya. Artinya secara langsung lah itu berkas laporannya dicabut. Ya, Pak ya, setuju ya? Kita situ dari semua warga dari awal itu kan, asal sudah ada pengakuan dari Pak D bahwa itu kan di bahu jalan itu tidak diaku sertifikat, kita clear, tidak ada masalah, kita akan selesaikan secara kesepakatan gitu. Oh ya, ini absen ada. Nanti PA-nya kami suruh tekenkan semuanya, nanti kami kasih masing-masing dari baca dulu. Oke. Kalau nggak oke ya tekin. Karena Dapur berkas itu kan harus ada ya penyelesaian. karena polisi mintanya ini Pak. Iya. Selesai nggak salah satu kan ini PA kita ini. Ya jadi